Kapolri Listio Sigit Prabowo kembali menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan kasus Vina dan Eki di Cirebon. Tapi tentu saja komitmen itu sudah terasa hambar, sebab itu entah penyataan normatif yang keberapa dari Kapolri. Nyatanya kasus Vina dan Eki ini seperti tak ada ujung. Apalagi setelah putusan Hakim Pra-Peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan. Sebentar lagi gugatan PK Saka Tatal pula yang akan bergulir, yang akan dipimpin oleh Hakim Rizka Yunia dan kuasa hukum 7 terpidana lainnya, Otto Hasibuan, juga akan mengajukan peninjauan kembali setelah diserahi bukti-bukti dari kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti. Semua berkolaborasi di jalur yang benar untuk menemukan keadilan. Tapi apa yang dilakukan Kapolri dan jajarannya menghadapi bencana penegakan hukum ini baru sebatas pernyataan-pernyataan normatif seperti itu saja. Sebelumnya juga begitu, basi, Propam diturunkan, Itwasum diturunkan, Bareskrim diturunkan, tapi seperti tak ada hasilnya. Hening, malah cenderung membiarkan saja kasus ini bergulir apa adanya hingga kalah di pra-peradilan dan ditolak berkali-kali oleh pihak kejaksaan. Akhirnya baru dikeluarkan SP3 terhadap Peggy Setiawan. Evaluasi apa pula yang seperti ini? Untung semua sesuai jalur, pihak lainlah yang membongkar kasus ini. Pengamat, netizen, kuasa hukum Peggy, kuasa hukum terpidana, pihak kepolisian sebagai tempat berawalnya kasus ini seperti tak ada melakukan apa-apa. Bahkan sejak awal cenderung membenarkan semua yang sudah terjadi, termasuk penangkapan dan pentersangkaan Peggy Setiawan. Tak ada tindakan yang berarti meski dikatakan sudah menurunkan Propam, Itwasum, dan Bareskrim. Tindakan terhadap Itu Rudiana saja sampai saat ini nyaris tak ada. Entah di mana beliau sekarang. Konon Kompolnas ingin menemui Rudiana secara baik-baik. Wah, mestinya kasus ini berawal dari kepolisian pula yang membongkarnya secara gagah. Kalau dikatakan dulu tanpa penyidikan yang saintifik, kini dipakai secara baik dan benar. Tak cukup hanya dinyatakan saja, tapi langsung diterapkan. Entah ini benar-benar kasus pembunuhan dan pemerkosaan, atau kasus kecelakaan tunggal, atau kecelakaan disebabkan lainnya, karena Eki adalah anggota geng motor. Dan saat kematiannya, kabarnya Vina sedang memakai jaket geng motor milik Eki itu. Bahkan saking tak maunya pihak kepolisian bertindak, apalagi membongkar kasus ini, hanya untuk menangguhkan penahanan Peggy Setiawan saja tak mau dilakukan. Untung saja Hakim Pra-Peradilan Eman Sulaiman mau bertindak dengan berani di luar apa yang sudah dilakukan pihak penegak hukum lainnya. Kalau tidak, entah apa yang terjadi saat ini. Jadi pernyataan-pernyataan normatif dari Kapolri soal komitmennya menuntaskan kasus Vina dan Eki ini tak perlu sering diulang-ulang.